Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar PR, netizen PR FM, kembali lagi dalam podcast PR FM dan kali ini menghadirkan narasumber yang spesial yang berprestasi di Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Teh Atalia Praratya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Kang Iqbal. Sehat ya Teh ya? Alhamdulillah. Nah, pendengar PR, netizen PR FM, kita akan tanya-tanya seputar kegiatan Teh Atalia terbaru sekarang-sekarang ini. Karena tentu saja banyak yang pengen tahu juga nih Teh, kegiatan dari Teteh. Yang pertama mungkin Teh, akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih Teh? Akhir-akhir ini, wah, banyak sekali ya. Sebagai seorang mama-mama, tentu saja yang paling utama tentu keluarga nih. Jadi ngurusin anak yang bungsu, karena yang Teteh kan lagi sekolah agak jauh ya, jadi sekarang ngurus yang kecil. Terus kan bayinya ada 2 ya, selain anaknya juga bapaknya kan. Oh iya. Itu. Terus saya juga ngajar, masih terutama sekarang lagi banyak bimbingan-bimbingan ya. Jadi sudah banyak yang tugas akhir. Udah gitu juga karena saya punya memimpin berbagai organisasi, ya saya tetap memimpin ya. Beberapa memang saya cuti dulu gitu, tapi beberapa karena tidak ada kaitannya dan tidak terlalu berafiliasi dengan pemerintah, maka terus berjalan. Dan yang terakhir tentu karena saya sedang menuju konsentrasi untuk pemilihan legislatif, nah itu banyaknya justru energi di situ gitu. Biasanya tuh saya siang gitu dari pagi sampai sore banget itu keliling-keliling gitu ya untuk sosialisasi kepada masyarakat gitu. Capek nggak Teh? Padat jadwal. Saya happy gitu. Happy, ya? Jadi bagi saya sebetulnya karena memang kebiasaan sibuk juga. Jadi nggak apa-apa selama memang dinikmati aja lah gitu. Iya, memang penting ya kita harus happy. Dan seru aja karena Seru kita aja. ketemu sama orang yang berbeda setiap waktu gitu ya. Kita ya ada yang ada yang unik-unik juga gitu ya. Ada yang bikin ketawa juga, ada macam-macam deh. Pokoknya setiap hari itu justru menarik karena setiap hari kita selalu bertemu dengan orang baru gitu. Oke. Nah ini banyak juga yang nanya nih Teh Atalia. Kan Teh Atalia punya sejumlah program waktu masih di Jabar bersama dengan Kang Emil. Nah itu masih suka dipantau atau sekarang gimana jadinya dari Teh Atalia? Jadi gini, beberapa program alhamdulillah masih terus berjalan sampai dengan hari ini. Meskipun ada beberapa yang diisukan akan diganti atau hilang dan lain sebagainya, tapi kita masih positive thinking lah ya. Jadi beberapa program khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu saya menggagas, di antaranya adalah Skoper Cinta. Ini Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Ini adalah sekolah yang dihadirkan untuk perempuan-perempuan yang termarginalkan karena fokus kepada perempuan yang paling perlu dibantu dari sebuah wilayah gitu. Jadi di awal itu 100 per kota kabupaten. Jadi kalau total ada 27, jadi 2.700 itu. Jadi fokus kepada perempuan yang memang didorong pada waktu itu untuk dalam program P2WKSS, namanya peningkatan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera gitu ya. Fokus di situ, mereka diberdayakan dan sebagainya, diberikan pembekalan ekonomi dan lain-lain. Berjalan dengan waktu, respon bagus nih dari berbagai kota kabupaten. Jadi total sekarang sudah lebih dari 122.000 lulusan itu untuk dasar ya. Kemudian juga yang dasar dan tematik. Tapi kemudian ada yang vokasi itu lebih dari 3.000 lulusan. Jadi saya kira saya merasa sangat bersyukur sekali ya karena program ini berjalan, dan ketika saya bertemu dengan ibu-ibu tuh dimanapun saya pernah ke Citumang, tiba-tiba ibu-ibu tuh bangga banget. Bu Cinta, dulu bilangnya Bu Cinta ya. Bu Cinta, kata gitu. Kenapa? Ibu Cinta makasih ya, katanya ini lihatin ini kami adalah alumni Skoper Cinta gitu. Saya kemana-mana termasuk kemarin terakhir saja saya ketemu lagi dengan ibu-ibu, dia bilang, Ibu Atalia terima kasih banyak ya. Kami ini dapat beasiswa dari AIWU, International Women University. Jadi mereka bangga banget dong. Mereka yang tadinya ya mungkin merasa bahwa sudah usia dan lain sebagainya, terus sudahlah nggak perlu lagi cari ilmu, namakan. Itu satu. Yang kedua, saya punya program Sadar Kak dulu. Saya mendorong ini keringat darah dan air mata lah saya kira ya. Satu data keluarga. Sekarang mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh Bu Kadiskom Info ya dan Pak Bey mudah-mudahan gitu. Karena saya merasa gelisah gitu bahwa di
Jawa Barat ini selalu masalah data itu menjadi kendala. Yeah. Contohnya adalah, saya ingat sekali, saya itu pengguna data yang sejati karena saya ngurusin stunting, saya ngurusin ibu-ibu yang mungkin punya ibu hamil dan balita, anak-anak yang kemudian ya misalkan mereka perlu dukungan dari sisi gizi dan lain sebagainya, itu kan kita menyentuh itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu data yang real gitu? Nah, ini data tuh berbeda-beda. Data dari BPS, data dari BKKBN, data dari masing-masing dinas itu beda-beda. Saya bilang, kenapa sih kita nggak punya satu data keluarga Indonesia? Ini akan memotong biaya, memotong waktu, jadi tinggal dilengkapi dengan kebutuhan masing-masing tentu saja kan. Jadi data dasar tuh sama aja, kenapa sih gitu? Karena saya bingung sekali ketika saya misalkan ada data kasus stunting katanya, contoh di pemerintah pusat, data stunting Jawa Barat katanya 20,6 gitu ya. 20,2 punten. Terus sekarang menurun katanya gitu. Tapi di mana anaknya teh? Gak ada. Maksudnya gak ada by name by address. Maksud saya udah kita fokus saja. Toh dia di jalan yang menjalankan terkait dengan bagaimana pendekatan kepada masyarakat, bagaimana kemudian mendata dan sebagainya, itu juga menghadirkan salah satunya adalah kader PKK gitu. Karena orang-orangnya itu sok atuh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya program dulu namanya Sarling, siaran keliling. Siaran keliling ini saya agak khawatir ini hilang. Siaran keliling ini adalah sebuah program yang mengkolaborasikan berbagai dinas terkait, dari dinas pendidikan, kemudian juga BKKBN, kemudian juga dinas kesehatan, DP3AKB, kemudian juga sampai ke dinas pertanian, peternakan, termasuk juga Disparbud. Jadi ini kolaborasi biasanya dihadiri juga oleh Pak Gubernur atau Pak Wagub gitu ya, untuk menyentuh secara langsung melakukan pembinaan dan pemantauan. Jadi masing-masing kota, misalnya dulu Cimahi misalkan, wah itu semua mereka terlibat, semua menunjukkan bahwa ini hasil misalkan terkait dengan kerajinan pun mereka menunjukkan sekolah yang baik seperti apa, mereka menunjukkan itu adalah wajahnya wilayah masing-masing. Jadi Pak Gubernur melihat secara langsung kondisi, menyapa masyarakat secara langsung. Nah, itu yang saya agak khawatir. Yang dua tadi ini masih diperjuangkan supaya tetap ada gitu ya. Dan yang lainnya ada di Pramuka apalagi itu banyak sekali ya program-program yang sekarang ya karena saya masih di situ, semua tetap bisa terpantau dari mulai aplikasi, kemudian juga program-program gembira, gerakan menanam bersama Insan Pramuka, kemudian juga banyak sekali program di situ yang tetap bisa berjalan gitu. Dan banyak lagi. Berarti dari Teh Atalia berharap programnya memang dampaknya kan sudah ada ya, sudah dirasakan masyarakat, mudah-mudahan dilanjutkan oleh yang sekarang dan selanjutnya nanti ke depan-depannya. Saya optimis begitu. Sebetulnya begini, bagi saya secara pribadi, sesuatu yang sudah baik itu sebaiknya dilanjutkan gitu. Apakah nanti seperti apa disempurnakan? Bahasanya gini, jangan kemudian diganti, tapi sempurnakan itu jauh lebih baik gitu. Oke. Ada Skoper Cinta, kemudian ada Sadarka, ada Sarling, ada Super Apps, termasuk ada Jabar Bergerak. Jabar Bergerak. Oke. Nah, itu semua program-program berarti masih dipantau dan alhamdulillah diharapkan masih berjalan sampai sekarang. Kalau ketemu tadi ibu-ibu masih sukanya apa? Oh, Masya Allah. Alumni Skoper Cinta nih gitu ya. Masya Allah, itu saya sampai terenyuh ya, maksud saya sepowerful itu gitu, pendidikan bagi kaum perempuan, karena mereka yang merasa bahwa dulu aduh Bu, saya mah ada apa atuh gitu ya. Dia juga, nah gini, Skoper Cinta ini menarik adalah karena dia non formal. Semua perempuan boleh ikutan. Asal dia di atas 18 tahun ya, atau putus sekolah. Jadi kalau dari 16 tahun sudah putus sekolah ya sudah boleh masuk gitu. Dan usia berapapun, jadi ada yang usia 40 bahkan 50 nggak ada masalah. Tapi mereka ternyata semangat sekali, mereka belajar terkait dengan bagaimana menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu, bagaimana kemudian mereka menambah keterampilan dari sisi ekonomi dan sebagainya itu. Oke. Dari mulai tadi sampai sekarang terlihat sangat energik sekali nih Teh. Harus nah, apa tuh tipsnya agar selalu energik, selalu terlihat segar gitu? Apa sih Teh? Apa ya? Mungkin dibawa happy aja semuanya. Harus happy memang ya. Jadi begini, saya tuh belajar dari Kang Emil bahwa saya itu harus selalu bawa semua itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Diambil yang baiknya, disaring aja. Nah, ada satu lagi yang sangat penting adalah saya diajarkan ibu saya untuk selalu bersyukur. Itulah kenapa saya dibawa ke dalam kondisi apapun, saya tidak pernah merasa bahwa aduh hidupku gini amat, enggak. Saya ambil yang baiknya, gitu seperti itu. Kuncinya gitu ya. Harus happy. Harus syukur dan harus bahagia. Dan harus bahagia. Oke. Nah, terus ini Teh,
kan banyak nih ibu-ibu di luar sana, di medsos juga yang sering ngeluh nih. Kok sibuk banget suami itu, punya suami kok sibuk banget. Nah kayaknya kan Teh Cinta, suaminya juga Kang Ridwan Kamil, Kang Emil sangat sibuk sekali. Iya. Apa nih tipsnya? Termasuk untuk istri saya juga Teh. Oh iya. Nah saking sibuknya saya pas pulang rumah langsung cemberut, suka bete-bete. Tipsnya apa nih Teh? Gini. Yang paling penting kalau untuk urusan keluarga ya, yang penting kan kepercayaan. Pertama kepercayaan, dua skala prioritas. Iya. Kalau yang pertama kepercayaan itu artinya begini, suami kepada istri, istri kepada suami sama. Ketika suami berangkat, saya yakin suami adalah mencari kehidupan untuk keluarga, kita juga yakin dia nggak akan gimana-gimana, itu biasanya kita enjoy gitu. Nah yang kedua adalah prioritas. Jadi memang ada beberapa orang yang kadang-kadang melupakan prioritas. Contoh, biasanya nih kadang-kadang perempuan yang dijadikan sebagai contoh tidak baik lah ya. Biasanya gitu. Jadi kadang-kadang saya emang nggak mau istri saya, ini banyak nih laki-laki yang bilang gini, saya nggak mau istri saya kerja misalkan. Karena kalau dia kerja dia sok ngalunjak misalkan. Atau kalau dia kerja dia lupa waktu. Nah itu. Jadi yang paling penting adalah skala prioritas itu perlu digaris bawahi gitu. Bahwa apalagi khususnya bagi perempuan, tujuan utama kita adalah keluarga yang bahagia sama Wa. Tugas kita yang paling utama menurut saya, karya yang paling penting bagi seorang perempuan adalah anak-anak gitu. Itu saya katakan karya. Kenapa? Anak menjadi apa itu gimana orang tuanya asli gitu. Nah jadi saya merasa bahwa ya para perempuan dimanapun juga gitu ya, jangan khawatir ketika suami bepergian untuk mencari nafkah gitu ya, selama untuk tujuan baik, selama dengan kondisi yang baik, kita tentu harus ridho. Yang kedua ya prioritas gitu, bahwa misalkan suami juga kalau misalkan istri sakit ya tolonglah gitu diurusin, ditelepon. Sebenarnya kalau perempuan tuh ya, saya melihat perempuan itu kadang-kadang kuat banget gitu, kuat banget dalam arti dalam kondisi apapun dia bahkan kadang-kadang dia melupakan lelahnya gitu untuk ngurus anak, suami, bahkan kadang-kadang sekarang kan perempuan banyak yang bekerja dan lain sebagainya. Itu mereka bisa kok gitu, tapi perlu diapresiasi mungkin gitu. Oke. Makasih ya Mama, makasih ya Bebek betul, itu penting ya untuk para bapak-bapak dan juga sebaliknya untuk para istri-istri, berarti kembali tadi skala prioritas. Iya, betul. Itu ya. Oke. Teh Cinta susah nggak sih Teh? Kan menjadi ibu harus mengurus anak juga, mengurus rumah tangga juga. Tapi Teh Cinta misalkan sekarang kan, atau Teh Atalia terjun ke politik juga kayak gitu. Itu gimana sih cara membagi waktunya nih? Ya, membagi waktu tentu begini Kang. Yang pertama adalah ketika saya masuk ke politik pun ini adalah atas izin dari suami. Jadi bukan serta-merta karena saya ambisius, enggak ada seperti itu. Jadi karena begini, kenapa saya masuk ke dunia politik? Karena saya merasa bahwa banyak yang harus diperjuangkan. Bahwa diperjuangkan itu tidak bisa ternyata dalam jangka waktu pendek gitu. Dan lingkupnya pun akan sedikit. Ketika kita sekarang kata Kang Emil gini, Teh coba Teteh lihat organisasi Teteh misalkan dulu kan saya punya organisasi yang kecil gitu ya. Terus kan hanya segitu aja bisa bantu. Tapi semakin Teteh punya posisi yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi, itu akan lebih banyak lagi yang bisa dibantu itu. Nah jadi saya itu masuk ke politik karena saya merasa bahwa ada yang harus diperjuangkan gitu. Yang kedua, karena saya diizinkan oleh suami gitu. Dalam arti bahwa ini komitmen bersama ya. Saya sudah bilang sama Kang Emil, kalau saya terjun ke politik, karena saya pun sekarang kan ya saya juga mengajar, saya juga sekarang banyak organisasinya juga atas izin Kang Emil. Jadi Kang Emil udah tahu banget saya tuh sibuk gitu. Kalau Kang Emil tetap mengizinkan, ya terima kasih, tolong support saya. Jadi kita saling-saling kok. Jadi kadang-kadang gini, jangan kaget kalau tiba-tiba yang ngantar ke sekolah tuh Kang Emil gitu, atau ngajak main Kang Emil karena sayanya lagi nggak ada. Tapi itu udah biasa banget di kami. Jadi kita tuh seperti satu tim gitu. Iya, penting sekali untuk bisa kerjasama. Kerjasama, betul. Oke. Nah, tadi kan ada program-program juga Teh yang sudah disampaikan ya di Jawa Barat yang sudah dilakukan. Nah, nanti ketika misalkan terpilih ya ke DPR RI, nah itu akan disuarakan juga tidak? Atau sudah ada hal apa yang akan disuarakan pertama kali oleh Teh Atalia? Gini, sebetulnya banyak sekali yang ingin disuarakan. Karena selama saya menyentuh masyarakat ini banyak sekali aspirasi dari masyarakat, dari sisi dunia pendidikan, dari sisi kesehatan, dari sisi perlindungan perempuan anak, begitu dan lain sebagainya. Tapi saya tidak katakan bahwa ini yang paling
paling harus diperjuangkan karena semuanya perlu diperjuangkan. Semuanya juga penting. Tapi diantaranya nih Kang yang begitu menonjol adalah terkait dengan kemandirian kaum perempuan. Kita tahu bahwa di Jawa Barat ini jumlah laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Jadi nggak ada istilahnya perempuan itu diabaikan, nggak ada. Justru perempuan itu harus diajak bersama-sama supaya mereka menjadi bagian daripada membangun negeri gitu loh Kang. Jadi selama ini kan kita kenapa bikin pemberdayaan itu? Yaitu adalah hakikatnya supaya perempuan pun mengambil peran gitu untuk pembangunan negeri kan gitu. Nah jadi itu yang saat ini sedang digenjot Kang, karena permasalahan kita tuh terlalu banyak dari mulai KDRT, pernikahan usia anak Kang masih 5.000-an tuh di Jawa Barat ya. Itu adalah yang ketahuan lagi ya. Terus belum lagi kasus-kasus trafficking, belum lagi kematian ibu dan bayi, itu masih banyak sekali kasus seperti itu. Nah jadi bagaimana kita memberikan perlindungan kepada perempuan, pemberdayaan kaum perempuan ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Termasuk tadi hadirnya Koper Cinta itu adalah untuk memberdayakan kaum perempuan supaya mereka bisa menjadi seorang ibu yang membanggakan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Minimal mereka tidak menjadi beban gitu. Dia membantu dari sisi misalkan memberikan kemudahan-kemudahan pada suami dan anak. Bagaimana kemudian dia bahkan bisa sampai misalkan menambah perekonomian keluarga dan sebagainya gitu. Itu menjadi sangat penting. Jadi itu salah satu yang harus didorong Kang, termasuk banyak ruang-ruang yang kurang ramah perempuan ya. Di antaranya kadang-kadang ibu menyusui bingung mau di mana. Meskipun sudah didorong, tapi tetap saja kita masih merasa kurang gitu. Kadang-kadang di tempat-tempat kerja juga bagi mereka-mereka yang sangat terbatas gitu ya dari sisi mungkin bagaimana mengurus anak dan sebagainya, itu jadi nggak ada ruang tertentu atau mereka bingung apakah ke daycare apa gimana ya yang affordable gitu ya yang nah itu jadi banyak sekali perempuan tapi pada intinya semua perempuan juga punya kemampuan yang sama dengan laki-laki kan hakikatnya perempuan nih dan laki-laki hanya dibedakan dari ketakwaannya saja gitu kan ya kita belajar itu. Nah jadi sebetulnya ini bisa menjadi peluang bagi perempuan manapun untuk mereka mampu berpartisipasi penuh gitu. Baik. Nah Teh Atalia ini akan maju untuk Dapil Jabar 1 di DPR RI. Nah, kemarin Kota Bandung dan Cimahi. Kota Bandung dan Cimahi, Golkar nomor 4 ya Teh. Betul sekali. Kemarin kan udah kampanye. Waduh, dari tanggal 28 itu langsung ngabret kita. Kemana aja, kemudian ada pengalaman-pengalaman apa yang menarik, apa yang disampaikan sih pada saat kampanye. Jadi gini Kang, ada satu hal yang patut saya syukuri bahwa sesungguhnya saya ini punya modal sosial selama ini. Jadi selama dari sebelum Kang Emil jadi wali kota, kemudian juga menjadi gubernur, itu kan saya dekat dengan masyarakat, dekat dengan kebutuhan masyarakat, dekat dengan masalah masyarakat dan lain sebagainya. Jadi saya ini bukan hal yang baru mungkin di tengah masyarakat, meskipun ada beberapa juga, terutama yang sepuh-sepuh masih bingung ini teh saha gitu ya. Nah tapi menarik sekali sesungguhnya. Jadi saya tuh senang ketemu dengan masyarakat tuh macam-macam banget. Apalagi kalau di zaman kampanye mungkin gini, mereka masih merasa ini kampanye seperti zaman dulu gitu ya. Jadi kalau kampanye itu pasti bagi-bagi sembako dan bagi-bagi duit gitu kan. Jadi ada tuh beberapa yang emang ibu mau ngasih apa gitu kan. Aduh nanti nggak boleh ini Pak gitu ya misalkan. Atau nggak boleh ini teteh gitu. Tapi bisa kena dong ke saya gitu ya. Tapi saya sampaikan, saya lakukan pendekatan-pendekatan lain. Jadi yang paling penting adalah ternyata mereka tuh ingin didengar dan mereka tuh ingin kita tidak datang hanya pada saat kita butuh mereka. Nah kebetulan mereka tuh pernah melihat saya sebelumnya, apakah di pengajian, apakah mungkin di Instagram atau di TV atau di mana gitu. Jadi mereka merasa dekat gitu loh. Nah jadi saya sih lebih ke situ aja sih. Nah kalau yang lain mungkin ya lebih karena kondisi cuaca ya. Kadang-kadang kita hujan karena udah komitmen, wah hujannya gede banget gitu sampai wah basah segala macam. Tapi ya dinikmati aja sih Kang. Secara keseluruhan baik-baik saja. Saya sampai hari ini masih senang dan tetap bersemangat gitu ya. Bahkan sebetulnya saya pernah mengalami situasi kampanye yang jauh lebih berat daripada sekarang. Yaitu pada waktu saya mendampingi Kang Emil dulu. Dari waktu zaman di Kota Bandung, itu saya sehari sampai 8 agenda. Itu per jam gitu. Jadi wanita jam-jaman gitu. Terus yang kemarin waktu di Jawa Barat,
itu kan karena memang kelilingnya se-Jawa Barat gitu. Aduh itu lelahnya di jalan gitu. Nah kalau sekarang sih saya justru lebih menikmati ya. Karena ketika saya ketemu masyarakat sudah tidak lagi asing kepada saya gitu. Jadi mereka yang justru semangat Bu Cinta buatannya gini-gini. Mereka cerita, mereka senang selfie segala macam gitu. Jadi saya juga nggak terlalu seperti dulu harus memperkenalkan, itu kan capeknya luar biasa ya. Nah itu termasuk juga karena mungkin wilayahnya Bandung ya. Jadi ya saya mengenal gitu, mau tidak mau karena ini wilayah saya banget gitu ya. Tapi yang lucu adalah mereka berpikir tetap bukan saya akan ke DPR RI tapi mau jadi wali kota katanya. Iya. Tapi itu nanti kalau harapan masyarakatnya begitu, itu masih terlalu jauh kalau dipikirkan sekarang. Kalau saya sih step by step kan, step by step karena saya ingin apapun yang saya lakukan itu betul-betul ada tujuan yang tujuan itu memang perlu untuk diperjuangkan. Dan ketika saya mengatakan saya siap untuk perjuangan, saya akan siap. Dan satu hal lagi, saya tuh tidak pernah menjanjikan kepada siapapun. Karena saya nggak mau, karena saya khawatir ya, nanti ketika gini, tadi aja banyak yang curhat kepada saya, Bu, dulu mah ada orang yang menjanjikan kenapa mereka nggak datang lagi, kenapa mereka janjikan mereka nggak lagi gitu. Saya bilang, itulah kenapa Bapak Ibu, saya tidak menjanjikan apapun. Saya tidak menjanjikan apapun karena saya khawatir tidak bisa kemudian melakukan apa yang saya janjikan. Maka saya katakan begini, Bapak dan Ibu saya siap memperjuangkan bersama dengan Bapak dan Ibu seperti itu. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena memang saya mah orang grassroots ya, dalam arti bahwa saya itu memang turun ke lapangan dari dulu, maksudnya mau nyalon mau enggak juga ya memang gitu. Apa ya, jiwa raga saya, maksud saya itu kan memang hati saya di dunia sosial kemanusiaan. Jadi nggak perlu khawatir. Saya bahkan mencatat semua yang saya datengin itu, saya catat semuanya supaya nanti saya tidak lupa gitu. Saya juga berencana nanti ketika insya Allah mudah-mudahan kalau takdirnya terpilih ya saya akan istilahnya ngereyeh kalau orang Sunda mah. Saya akan datengin lagi ya karena aspirasi itu harus terus sampai kepada saya dan diperjuangkan gitu. Baik. Kita doakan ya Teh Atalia mudah-mudahan selalu sehat, lancar di masa kampanyenya, dan nanti tanggal 14 Februari jangan lupa ya Teh ya. Jangan lupa nomor 4 4 dari Golkar. Akang Teteh dimanapun berada untuk memilih calon legislatif tentu tidak mudah karena banyak sekali yang saat ini kemudian menampilkan dirinya, memperkenalkan dirinya, kemudian juga Akang Teteh bisa lihat di seluruh banner kah atau kemudian di semua di mana-mana di setiap sudut kota mungkin banyak sekali, tapi tentu yang paling perlu dilakukan adalah lihat rekam jejaknya dan lihat apakah seseorang itu mampu untuk memperjuangkan aspirasi Akang Teteh, Bapak dan Ibu semuanya. Saya Atalia siap untuk menampung aspirasi dan memperjuangkan apa yang menjadi harapan warga khususnya di Kota Bandung dan juga Cimahi. Jangan lupa Teh Atalia nomor urut 4 dari Partai Golkar DPR RI. Baik. Atur nuhun Teh. Atur nuhun, Akang.